apa yang harta yang dikeluarkan zakat darinya, jenis-jenis harta apa saja. Para ulama mengatakan ada 5, kalau mau dikelompokkan, 5 jenis harta zakat. Yang pertama, al-dhahabu wal-fiddah, an-nakdan, emas dan perak. Nanti akan muncul pertanyaan, mutiara bagaimana? Dan berlian bagaimana? Yang pertama adalah emas dan perak, al-dhahabu wal-fiddah. Yang kedua, al-ma'adinu wal-rikaz, barang tambang dan rikaz ini adalah barang temuan. Kita sering sebut harta Qarun, walaupun Qarun di Mesir rupanya hartanya sampai ke tempat kita juga. Sebut harta Qarun, harta terpendam yang ditemukan. Kemudian yang ketiga, urudut tijarah, barang atau komoditi dagang. Yang keempat, az-zuru' was-thimar, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Dan kemudian yang terakhir apa? Al-an'am, hewan ternak. Secara garis besar ada 5. Yang pertama tadi apa? Emas dan perak. Yang kedua, al-ma'adin wal-rikaz, barang temuan dan barang tambang, barang temuan. Yang ketiga, urudut tijarah, komoditi yang diperdagangkan. Ya. Yang keempat apa? Tumbuhan dan buah-buahan. Kemudian yang berikutnya adalah hewan. Jadi ada 5 kategori. Nah, apakah dengan 5 kategori itu ada barang-barang nanti yang tidak masuk dalam kategori harta zakat? Iya, tetapi dari sisi penghasilan dan apa saja yang keluar dari bumi, semua penghasilan itu dijangkau. Dijangkau oleh apa? Oleh 5 jenis tadi. Nah, pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana dengan penghasilan dari profesi yang dijalani? Jadi guru, jadi pegawai, jadi dokter, jadi pengacara, ya, jadi direktur, ya termasuk. Jadi ustadz sekarang jadi profesi juga. Nah, apakah penghasilan profesi seperti itu termasuk di dalam harta zakat? Nah, dalam perkara ini terjadi ikhtilaf di kalangan ulama. Jadi ikhtilaf. Sebagian mereka mengatakan tidak ada zakat pada penghasilan yang seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada dalil secara khusus menunjukkan bahwa penghasilan seperti itu termasuk dalam objek zakat. Kalau alasannya dalil khusus, bisa jadi benar alasan tersebut. Kenapa? Karena profesi-profesi yang dijalani oleh orang sekarang belum lagi ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Belum. Jadi belum ada profesi sebagai lawyer, sebagai pengacara di zaman Nabi. Atau dokter buka praktek, belum. Walaupun ada riwayat bahwa Muqawqis ya, tahu Muqawqis itu adalah gubernur Romawi di Mesir. Pernah disurati oleh Nabi pada masa perdamaian antara Rasulullah dengan kaum musyrikin Makkah, dipergunakan oleh Nabi waktu itu untuk menyurati para pembesar, mengajak mereka masuk Islam. Ya, salah satu yang dikirim surat itu Muqawqis. Ya, sebenarnya adalah gubernur atau kaki tangan dari Romawi, Bizantium di Mesir. Nah, dia hormati surat Nabi, namun dia tidak memeluk Islam. Di antara dia cara menghormati, dikirim hadiah, dan termasuk yang dikirim itu adalah Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah. Dari Maria ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan seorang putra, Ibrahim radhiyallahu an, tetapi Ibrahim wafat ketika masih bayi. Nah, di antara yang dikirim qila, ya, dikatakan salah seorangnya dokter. Sampai di Madinah dia menjalankan profesinya. Tapi tidak ditemukan juga dia menerima bayaran, dan cerita itu dikritisi oleh para ulama antara dari sisi kebenarannya. Setelah sekian lama dia berada di Madinah, katanya dia tidak menerima orang berkunjung untuk minta obat. Kenapa? Sehat-sehat semua para sahabat. Heran dia. Mengapa? Nah, disitulah muncul ada maqula, perkataan yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh sebagian orang. Inna qaumun, sesungguhnya kami adalah kaum, la na'kul, tidak makan melainkan ketika kami terasa lapar, naju' hatta naju'. Kemudian, dan kami berhenti sebelum kenyang. Jadi rupanya itu rahasianya. Makan kalau lapar, berhenti sebelum kenyang. Kan berbeda mana Jawa? Kalau kini lapar ndak lapar, makan tarui. Lah kenyang, lantuang jo gitu ya. Itulah. Nah, sekarang makan itu sudah bergeser menjadi wisata. Namanya wisata. Nah, ikan tahu ibu. Jadi profesi-profesi yang kita sebutkan tadi, ya termasuk apalagi Ustadz nerima amplop, ya tidak ada di zaman itu. Ustadz undangan sekian, nerima sekali safari puluhan juta itu ya. Tidak ada zaman itu. Nah, bagaimana dengan profesi-profesi tersebut, sedangkan para fuqaha, para ahli fikih terdahulu menaskan atau membuatkan di dalam catatan mereka 5 macam tadi. Yang pertama az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Yang kedua al-ma'din wal rikas, barang tambang dan barang temuan. Kemudian urudut tijarah adalah komoditi dagang. Kemudian yang berikutnya az-zuru', tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, was-thimar, dan yang terakhir al-an'am, binatang ternak. Di mana ini? Nah, jadi kalau terjadi ikhtilaf dalam perkara ini, ya ini suatu hal yang wajar.
Jadi jangan heran pula kalau ada ulama yang mengatakan ada zakatnya pada profesi, pegawai dan lain-lain. Ada yang mengatakan tidak. Jadi ikhtilaf seperti ini tidak membuat pula cacat pula syariat kita, dan tidak perlu pula mencela para ulama. Ulama kan tak sepakainya itu masalahnya. Di dalam ikhtilaf seperti itulah nanti kebijakan diambil. Nah, kalau sudah ada keputusan dari lembaga yang berwenang, yang nanti dengan kajiannya memilih dari pendapat itu mana yang akan dipakai, nah disitulah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan yang diambil oleh yang berkuasa, yang punya kewenangan untuk mengelola umat ini, itu mengangkat perbedaan. Itulah yang ma'mul, yang dipakaikan di dalam kehidupan. Tapi sebelum kita sampai kepada mana yang akan kita ikuti, mari kita lihat dahulu bagaimana dalil-dalil yang ada terkait dengan perkara zakat profesi tersebut. Perlu kita ketahui bahwa zakat profesi berupa gaji atau penghasilan dari profesi-profesi yang ada, jelas tidak ditemukan secara persis di zaman Nabi SAW dan di zaman sahabat profesi-profesi tersebut sebagai usaha untuk mendapatkan penghasilan. Tetapi perlu diingat bahwa berbagai penghasilan yang diperoleh oleh seseorang di masa Nabi SAW ada bahagian yang ditetapkan di dalam syariat yang harus dia berikan untuk al-fuqara wal masakin, yang diberikan melalui Nabi SAW. Misalnya saja al-anfal, harta rampasan. Seseorang ketika mendapatkan harta itu, artinya secara umum seseorang ketika mendapatkan sesuatu harus menyadari bahwa di dalam rezeki yang dia terima tersebut ada apa? Ada harta orang lain. Untuk apa? Menumpuk di tangan seseorang atau di tangan sekelompok orang. Ini adalah prinsip keadilan di dalam Islam. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ayat 7 dalam surat Al-Hasyr, "Wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa apa yang didapat oleh kita, jangan lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, yang memberikan sesuai dengan qadarnya. Ayat 7-nya, "Ma afa Allahu ala rasuli min ahlil qura." Apa saja yang diberikan oleh Allah berupa fai', harta rampasan yang didapat dari penduduk suatu negeri atas rasulnya, walillah, itu adalah milik Allah, walir rasul, dan milik rasul, walidhil qurba, dan milik karib kerabat, wal yatama, teruntuk juga untuk anak yatim, wal masakin,
orang-orang miskin wa ibnis sabil, dan orang-orang yang terlantar di perjalanan. Nah, padahal itu jelas-jelas kata fe itu di dalam pengertian para ulama adalah harta yang didapat tidak melalui peperangan. Artinya secara zahir tidak ada pertempuran yang mengawali untuk mendapatkan harta tersebut. Nah, itu adalah milik Allah dan Rasul. Tetapi apakah milik Allah dan Rasul berhenti sampai di situ? Tidak. Ternyata di dalamnya ada hak kerabat, ada anak yatim, ada hak anak miskin, orang miskin, ada hak orang yang terlantar di perjalanan. Mengapa diberlakukan harta seperti itu? Tujuannya kata Allah, kaila yakuna dulatan bainal aghniya. Jadi sama prinsipnya dengan zakat ini. Supaya kekayaan tersebut, harta tersebut tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, melimpah kepada orang yang susah. Itu yang diinginkan oleh Islam. Jadi tidak mengherankan kalau ulama mengatakan bahwa zakat ini adalah suatu alat sosial untuk mewujudkan keadilan dalam ekonomi dan sosial. Bahkan ulama mengatakan zakat adalah tulang punggung ekonomi umat. Karena melalui zakat, harta tidak dimonopoli oleh sekelompok orang. Nah, kalau kita bawakan kajian ini kepada konsep ekonomi, nah disinilah keunggulan ekonomi Islam. Ia memiliki suatu anzimah sistem, ya, yang membuat harta tersebut tidak hanya dimonopoli oleh sekelompok orang, sehingga tidak terjadi fajwah, jurang yang lebar menganga antara orang kaya dengan orang miskin. Ini baru salah satu dari sistem. Jadi Islam memiliki banyak sistem untuk jaminan sosial, untuk mewujudkan keadilan. Yang hari ini di negara kita ini, karena menerapkan ekonomi liberal, tulen, sehingga ada satu orang yang memiliki lahan sampai ratusan ribu hektar, bahkan jutaan hektar. Kemudian rakyat yang lain menjerit, tidak memiliki lahan untuk ditanam, tidak ada tempat untuk berusaha, sehingga akhirnya apa? Masyarakat yang dalam kategori ekonomi lemah hanya dijadikan sebagai buruh kebun, buruh tani. Itulah negara kita yang kita cintai ini. Wak cinta jo bala ketidak si kuat lagi. Yang terjadi ya seperti itu. Itu dasar yang pertama. Secara prinsip bahwa harta tidak boleh dimonopoli. Nah, melihat perkembangan hari ini, profesi-profesi itu malah menghasilkan lebih banyak dibandingkan dengan usaha-usaha yang tadi kategori penghasilannya masuk yang 5 tadi. Profesi itu lebih besar sekarang. Mana yang lebih banyak penghasilan seorang pengacara sekali sidang dibandingkan orang yang berjemur dari pagi sampai sore di tengah ladang? Pengacara lebih besar
apalagi kalau pengacara kondang. Mana yang lebih besar penghasilan seorang ustadz kondang? 3 hari perjalanan safari dakwah dengan 10 masjid dibandingkan dengan orang yang pergi ke sawah untuk bertanam padi, berjemur dari pagi sampai sore. Oh, ustadz kondang tidak tanggung bisa 30 juta, 50 juta. Nah, apalagi cerita dokter, penghasilan dokter, kena suntik tidak, kena ubek tidak, kena kakok saja, karena 50.000. Kan ada yang terjadi begitu. Apakah suatu keadilan profesi-profesi seperti itu dengan penghasilan, jangan cerita direksi ya, direktur yang dalam sebulan bisa bergaji ratusan juta tapi tidak cukup-cukup juga sehingga tidak seketik juga dengan korupsi. Nah, apakah sesuai dengan prinsip keadilan Islam harta dimonopoli oleh para pekerja profesional ini, sedangkan mereka tidak dikenakan zakat sedikit pun? Kalau tidak ada pajak sama sekali, bahkan mungkin mereka tidak berkontribusi secara langsung dengan uang yang mereka terima untuk negara. Nah, rasa keadilan di dalam pengelolaan kekayaan ini tidak bersesuaian kalau itu tidak masuk dalam kategori harta zakat. Itu tanda tanya yang menyebabkan muncul pertanyaan, betulkah usaha-usaha tersebut tidak kena zakat? Nah, inilah yang dikemukakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Inna man dakhalahu la yaqillu an dakhalil falah alladhi tajibu alladhi la tajibu alayhi az-zakatu yajib an yukhrija az-zakata wat-tabib wal-muhami wal-muhandis was-sani' wa tawaifil muhtarifin wal mu'min wa asbahihim tajibu alaihim az-zakah. Kata Syekh Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali mengatakan, orang yang pemasukannya tidak kurang dibandingkan dengan pemasukan al-fallah, para petani yang wajib zakat mereka. Dan petani kan wajib mengeluarkan zakat kalau sampai nisabnya 600 sekian kilo. Nah, tentu wajib pula berzakat, seperti dokter, pengacara, para insinyur, orang-orang yang membuat produk tertentu, dan sekelompok orang, para profesional, para pegawai dan semisalnya, mesti pula diwajibkan zakat.